Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Susilawati dari SMPIT Baitul Mutakin, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Garut. Saat ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi untuk modul 1.1 dan modul 1.2. Berhentilah bermimpi dan mulailah berbuat. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi ini, saya menggunakan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada tahap eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi. Yang menjadi tantangannya ialah harus mengeksplor pengetahuan dari bacaan dan video yang tersedia di LMS di saat bulan Ramadan dengan berbagai kesibukan lainnya. Selain itu, yang menantang lainnya ialah saya harus berdiskusi dengan anggota kelompok di ruang maya, namun tetap menyatukan persepsi masing-masing hingga diambil sebuah keputusan bersama. Adapun momen yang paling mencerahkan bagi saya berawal dari memahami sejarah pendidikan di Indonesia dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun untuk memerdekakan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, hingga penguatan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang berpihak pada murid. Eksplorasi tersebut dicerahkan kembali saat tahap elaborasi, di mana dalam sesi ini, apa yang menjadi kebingungan saat mengeksplorasi materi menjadi terbayang lebih jelas, berkat penjelasan yang lugas dari instruktur dan juga praktik baik yang dibagikan rekan JGP lainnya. Perasaan yang saya alami saat momen yang menantang itu terjadi, saya merasa cemas, namun tertantang bagaimana memahami bahan bacaan yang tersedia di saat sedang berpuasa. Namun pada akhirnya, untuk bisa memahami yang dimaksud dalam bacaan tersebut, saya harus membacanya berulang kali. Selain itu, saya menjadi tercerahkan kembali bagaikan lampu yang spaneng dalam bahasa Jawa ya, mungkin itu redup, kembali menyala terang dengan adanya penjelasan yang dipaparkan oleh fasilitator, instruktur, dan rekan CGP lainnya di setiap tahapan yang saya lalui. Dari hal tersebut, ternyata banyak dari diri saya yang harus dikuatkan lagi, khususnya dalam nilai-nilai guru penggerak ini. Sehingga saya merasa tergugah kembali untuk perbaikan diri menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan modul 1.1 dan 1.2 ini ialah bahwa sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid yang kita didik itu bagaikan selembar kertas kosong yang bisa dicoret sesuai kehendak guru. Akibatnya, sikap yang ditunjukkan kepada murid lebih bersifat menuntut untuk bertindak sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Selain itu, saya juga berpikir bahwa untuk melakukan hal yang berpihak pada murid itu cukup dilakukan dalam proses pembelajarannya saja, karena tugas guru ialah mengajar, sehingga fokus saya pada pencapaian kognitif murid. Tetapi seharusnya tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar, namun juga mendidik. Dan setelah mempelajari rangkaian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, cara kerja otak, tahapan psikososial, diagram gunung es, serta nilai dan peran guru penggerak, sekarang saya berpikir bahwa penguatan keempat nilai yang ada dalam diri seorang guru penggerak, yaitu nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan refleksi, tujuannya ialah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, atau nilai berpihak pada murid. Selain itu, pendidikan dan pengajaran yang dilakukan guru bukan hanya fokus pada pencapaian kognitif murid saja, namun juga pada penumbuhan dan penguatan karakter yang ada pada diri murid, agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak ialah membiasakan refleksi diri untuk setiap momen atau pengalaman yang terjadi, memperbanyak literasi dan sharing dengan rekan untuk menambah wawasan dengan mengoptimalkan komunitas belajar, kolaborasi dengan semua stakeholder untuk meningkatkan motivasi belajar murid, salah satunya ialah dengan merancang pembelajaran dan kegiatan yang berfokus pada murid atau kepada kebutuhan murid. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.